الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara, barangkali tidak ada seorang pun manusia yang tidak menginginkan menjadi orang yang cerdas. Semua orang ingin jadi orang cerdas. Bahkan bukan dirinya yang menginginkan menjadi orang yang cerdas, anak-anaknya pun diinginkannya menjadi orang yang cerdas. Akan tetapi kecerdasan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya barangkali tidak sama, tidak sepadan dengan kecerdasan yang sementara ini diakui oleh banyak orang. Sementara ini barangkali banyak orang yang mengakui cerdas itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit. Cerdas itu punya kemampuan IQ yang tinggi barangkali. Akan tetapi sungguhnya tidaklah demikian. Ketika kemudian kecerdasan itu diukur dengan urusan langit, diukur dengan parameter akhirat. Rasulullah SAW pernah kedatangan 10 seorang sahabat Ansor. 10 sahabat Ansor ini ditemani dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka salah seorang dari sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man akyafun nas wa akramun nasi ya Rasulullah?" Orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Man akyafun nas?" Ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling cerdas itu? Wa akramun nas ya Rasulullah, dan siapa orang yang paling mulia itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah memberi penjelasan dalam sabdanya yang mulia, aksaruhum dzikran lil mauti wa asyaduhum istidallah wa asyaduhum istidadalah. Rasulullah memberi penjelasan bahwa orang yang cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian, orang yang paling banyak mengingat maut, dan mereka bersungguh-sungguh untuk sampai kepada kematian yang husnul khotimah. Kemudian Rasul menutup dengan sabdanya yang mulia ini, "Dhahabu bisyarbi dunya wa karamatil akhirah." Mereka itu akan pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Saudara, inilah kecerdasan yang sesungguhnya yang harus kita cermati. Bahwa sungguhnya orang cerdas itu yang paham tentang kehidupannya di muka bumi Allah. Sejatinya kehidupan di muka bumi Allah ini adalah wahana untuk sampai kepada kehidupan yang sejati, kemuliaan yang sejati, hidup yang sebenarnya, yakni di negeri akhirat. Maka cerdaslah kita, hendaklah untuk memahami kehidupan dunia ini untuk sampai kepada kemuliaan negeri akhirat. Ini kecerdasan yang harus kita punyai, dan bukan sekedar kecerdasan urusan duniawi yang barangkali orang kemudian berebut tentang dunia, berlomba tentang kecerdasan, memiliki dunia, tapi ternyata banyak yang tidak cerdas untuk merebut negeri akhirat ini. Padahal sesungguhnya orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Karena kepahaman tentang hidupnya hanyalah sebentar saja di muka bumi Allah ini. Sungguh kehidupan yang singkat ini hendaklah kita siasati dengan kecerdasan yang sesungguhnya. Hendaklah kita menjadi orang yang cerdas, cerdas yang sesungguhnya. Ini yang harus hadir dalam diri kita dan kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah sekali lagi orang yang benar-benar paham tentang hidupnya, bahwa hidup itu adalah wahana untuk sampai ke negeri akhirat. Hidup di dunia ini adalah jembatan untuk sampai kepada keselamatan hakiki, yakni negeri akhirat. Maka siapapun dia yang paling banyak mengingat kematian,
sungguhnya dia akan sadar bahwa hidupnya di muka bumi Allah ini tidak akan lama. Tidak akan lama. Rasulullah pun pernah kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian beliau Jibril alaihissalam berwasiat kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, terserah engkau akan memilih hidup yang cara yang mana. Hiduplah engkau sesukamu wahai Muhammad. Akan tapi perlu diketahui wahai Muhammad bahwa engkau pasti akan mati. Maka inilah yang harus kemudian menjadi kesadaran yang utuh bagi kita. Hidup pilihlah dengan jenis yang mana, suka yang mana. Akan tetapi hendaklah kita sadar bahwa apa yang kita perbuat akan terpulang kembali kepada diri kita di negeri akhirat. Kita itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti akan mati. Demikian yang difirmankan oleh Allah dalam ayatnya yang mulia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Disampaikan oleh Allah di dalam ayat yang mulia, semua yang berjiwa itu pasti mengalami kematian. Dan kita sadar kita itu di muka bumi Allah masih hidup, masih bersemayam jiwa dalam raga kita, roh ada dalam diri kita, maka sungguhnya pasti kematian itu akan datang kepada kita. Tapi berita dari Allah bahwa sebelum manusia itu mati, maka sesungguhnya pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Wa nabluukum, pasti akan kami beri ujian kalian semua. Apa ujiannya? Bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan-keburukan dan dengan kebaikan-kebaikan, yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Tapi jangan lupa di ujung ayat ini Allah memberi isyarat, wa ilaina turja'un. Maksud Allah memberikan ujian dengan yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan adalah hakikat tujuannya adalah sama, wa ilaina turja'un, agar kalian kembali kepada Allah. Jadi perkaranya bukan perkara siapa yang diuji dengan kemiskinan, siapa yang diuji dengan banyaknya harta mungkin, siapa yang diuji dengan bala, siapa yang diuji dengan anugerah Allah, kenikmatan yang banyak. Tapi yang jadi persoalan bagaimana supaya semua ujian itu bisa menghadirkan kita ke dalam negeri yang hakiki, yakni negeri akhirat. Wa ilaina turja'un. Kita kembali kepada Allah dengan selamat. Inilah tujuan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Maka sekali lagi, hendaklah kita menjadi orang yang cerdas, yang memahami hidup ini adalah untuk sampai kepada negeri akhirat dengan selamat. Demikian barangkali saudara, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang cerdas di muka bumi Allah, dan kita kembali kepada Allah dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.